masuknya Islam di Majapahit. Hal ini terlihat dari adanya makam yang ada di daerah Troloyo, itu masuk di kawasan Trowulan. Nah, ada penelitian dari seorang sarjana Prancis, Damais, itu meneliti bahwa usia atau umur dari makam-makam yang ada di Troloyo itu antara tahun 1370-an sampai 1500-an. Nah, sehingga tidak satu periode tapi beberapa periode. Trowulan, yang merupakan kota kecamatan dari Kabupaten Mojokerto, memiliki potensi wisata dan budaya amat besar. Dengan kebesaran nama Kerajaan Majapahit yang mewariskan nilai budaya cukup tinggi. Mojokerto sendiri berasal dari kata maja yang bermakna pohon maja dan kerto yang berarti kerto raharjo atau tentram. Majapahit adalah kerajaan yang mengedepankan toleransi cukup tinggi terhadap kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakatnya. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah pemakaman Islam di sebelah selatan kerajaan Majapahit yang sekarang dikenal dengan nama Situs Makam Troloyo. Situs Makam Troloyo merupakan bukti akulturasi antara Hindu-Buddha dan Islam yang berjarak 16 km ke arah selatan dari alun-alun Mojokerto, tepatnya di Dusun Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pintu gerbang yang ada di belakang saya ini merupakan pintu gerbang Situs Makam Troloyo yang merupakan salah satu bukti keberadaan komunitas Muslim pada masa Kerajaan Majapahit. Kata Tralaya sendiri berasal dari kata setra yang berarti tanah lapang dan pralaya yang bermakna rusak atau mati. Kemudian kedua kata tersebut oleh masyarakat sekitar disingkat menjadi Tralaya yang artinya tanah lapang untuk orang mati. Sebagai situs kepurbakalaan Islam kuno pada masa Kerajaan Majapahit dapat dilihat dari salah satu batu nisan yang terdapat pada situs Makam Troloyo. Terdapat kalimat tahlil bertuliskan Arab dengan angka tahun 1369 yang pada saat itu merupakan kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Kita bicara tentang makam atau sejarah daripada Makam Troloyo. Perlu ketahui bahwa memang di Kerajaan Majapahit ini kan keyakinannya ada tiga ya, itu Hindu, juga Parisian, bahkan juga ada Islam ya. Nah, ini kaitannya dengan Makam Troloyo. Ini adalah sebuah makam yang dulu diperkirakan makam ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit ya. Nah, nama daripada Troloyo ini adalah dari Seta dan Pralaya. Setra itu adalah tanah lapang, loyo artinya rusak atau mati. Ini kalau digabungkan kalimat tadi mengandung pengertian bahwa tanah atau Troloyo ini ya, itu suatu tempat atau tanah lapang yang digunakan untuk orang yang mengubur atau meninggal dunia ya, yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nah, ini didukung di Makam Troloyo ini ada beberapa makam ya, termasuk ada makam 7 ya, di mana makam 7 ini itu ada kaitannya dengan Majapahit ya, itu ada kaitannya di mana makam tersebut ada unsur bangunan makam yang berupa nisan yang kebetulan tulisannya huruf Arab, kemudian didukung lagi dengan sebuah relief ya atau ornamen yang menggambarkan simbol Majapahit.
yaitu Surya. Dengan adanya makam Troloyo, bukti bahwa pada masa kerajaan Majapahit memiliki toleransi yang cukup tinggi, terutama toleransi dalam bidang keagamaan. Toleransi bidang keagamaan kerajaan Majapahit tertuang dalam kitab Pararaton yang menyebutkan bahwa seluruh pemuka agama, baik agama Hindu, Buddha, dan Islam ditempatkan dalam satu wilayah di sebelah selatan kerajaan. Para pemuka agama Islam yang meninggal dunia kemudian dimakamkan di tanah lapang yang terletak tidak jauh dari pemukiman. Kompleks pemakaman Islam kuno tersebut sampai saat ini masih difungsikan sebagai pemakaman umum oleh masyarakat sekitar. Situs makam Troloyo hingga saat ini masih dihormati masyarakat sekitar dan sebagai tempat berziarah oleh kalangan umat Islam. Masyarakat sekitar juga mempercayai terdapatnya sebuah makam, yaitu makam Syekh Jumadil Kubro yang merupakan cikal bakal lahirnya Wali Songo. Selain makam Syekh Jumadil Kubro, di dalam kompleks makam Troloyo terdapat beberapa makam yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar mempercayai makam-makam tersebut sebagai makam para tokoh agama Islam pada masa kerajaan Majapahit. Makam-makam tersebut diantaranya makam Sunan Mutung yang merupakan ayah dari Sunan Kudus, makam Kencana Wungu dan Anyes Moro yang merupakan istri dari Damar Wulan, putra mahkota kerajaan Majapahit, serta terdapat makam 7 yang dibalut dengan kain berwarna kuning, petilasan Wali Songo, makam Patas Angin, makam Tumenggung Satim, dan lain sebagainya. Makam Troloyo identik dengan makam Syekh Jumadil Kubro yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Pulau Jawa sebelum penyebaran yang dilakukan oleh Wali Songo. Sejarah Syekh Jumadil Kubro sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Syekh Jumadil Kubro lahir di Samarkand, negara Azerbaijan. Syekh Jumadil Kubro juga merupakan cucu ke-18 Rasulullah Muhammad SAW dari garis Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Syekh Jumadil Kubro sebelum datang ke Pulau Jawa, beliau melakukan kunjungan ke Campa untuk menemui putra dan cucu beliau, berdagang sekaligus berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Terkait dengan tokoh Syekh Jumadil Kubro, di sini memang ada beberapa pendapat yang menyatakan Syekh Jumadil Kubro ini menjadi cikal bakal dari masuknya Islam yang ada di Nusantara, terutama jalurnya dari Majapahit. Mengapa dikatakan cikal bakal masuknya Islam yang ada di Nusantara atau di Majapahit? Karena memang beberapa riwayat menyatakan Syekh Jumadil Kubro ini merupakan kakek dari Sunan Ampel. Nah, dari mana riwayatnya? Ada yang menyatakan bahwa Syekh Jumadil Kubro itu punya anak, ada beberapa anak, salah satunya ada Ibrahim, kemudian ada Ishak. Ibrahim ini yang kemudian berkunjung ke Campa, yang kemudian dia menyatakan dia mengislamkan kerajaan Campa. Nah, Ibrahim ini kemudian menikah dengan salah satu putri dari kerajaan Campa, yang kemudian putri itu melahirkan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Nah, kemudian Sunan Ampel pergi lagi atau pulang kembali ke daerah Ampel yang sekarang ada di sekitar Surabaya. Nah, kemudian anak yang lain dari Syekh Jumadil Kubro, ada yang disebut sebagai Ishak atau Maulana Ishak, itu kemudian ada yang menyebut mengislamkan Pasai. Nah, sehingga kita melihat bagaimana besarnya peran dari Syekh Jumadil Kubro yang nanti di mana keturunan-keturunannya itu menjadi pionir atau menjadi bagian dari yang disebut sebagai Wali Songo. Dalam melakukan penyebaran agama Islam, Syekh Jumadil Kubro menggunakan metode dakwah. Metode dakwah ini mengalami beberapa kendala, di antaranya karena masih kuatnya pengaruh agama Hindu, Buddha di kerajaan Majapahit. Hambatan lain yang dialami Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam adalah kuatnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Makam Syekh Jumadil Kubro mulai ramai dikunjungi peziarah sejak tahun 2004 silam.
Kala itu, mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meresmikan Syekh Jumadil Kubro sebagai salah satu wali sekaligus nenek moyang dari para wali Songo. Makam Syekh Jumadil Kubro akan ramai dikunjungi peziarah dan masyarakat sekitar setiap malam Jumat Pahing yang rutin melakukan manakib, sedangkan mujahadah kubro dan pengajian rutin diadakan masyarakat sekitar setiap malam Jumat Legi. Selain itu, peziarah meningkat drastis pada bulan Maulud, Syuro, dan Rajab. Untuk Haul Akbar diadakan setiap setahun sekali pada hari Jumat terakhir di bulan Zulkaidah. Kemudian terkait dengan apakah benar bahwa di Troloyo itu adalah makam dari Syekh Jumadil Kubro. Nah, kita melihat ada banyak petilasan dari Syekh Jumadil Kubro. Di daerah Semarang saja, di daerah Terboyo itu juga ada petilasan Syekh Jumadil Kubro. Kemudian masyarakat di daerah Merapi juga percaya ada yang namanya Syekh Jumadil Kubro. Kemudian di daerah Sulawesi, di daerah Wajo itu juga ada yang percaya tentang Syekh Jumadil Kubro. Nah, sehingga kita melihat ada 4 titik makam Syekh Jumadil Kubro. Nah, kita melihat apakah makam itu benar-benar sebagai tempat dikuburkannya jenazah atau jasad dari Syekh Jumadil Kubro. Ini yang masih jadi pertanyaan. Tapi makam yang kita maksud di sini adalah petilasan, bukan sebagai makam tempat menguburkannya jenazah, tapi itu adalah petilasan. Selain makam Kencana Wungu dan Anjasmoro, di kompleks bagian belakang terdapat juga makam tujuh atau kubur pitu. Masyarakat mempercayai makam tujuh itu sebagai makam para pati, senopati, dan abdi dalam kerajaan Majapahit. Makam itu terdiri dari makam Pangeran Notosunjo, Patih Notokusumo, Gajah Permodo, Naya Genggong, Sabdo Palon, Emban Kinasi, dan Polo Putro. Nisan ketujuh makam ini terlukis simbol mata angin yang dikenal dengan sebutan Surya Majapahit. Selain itu, tertulis juga lafal tahlil dan angkat tahun. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa pada masa kerajaan Majapahit, Islam telah diterima dan berhasil berakulturasi dengan kebudayaan Majapahit pada saat itu. Di bagian tengah kompleks makam Troloyo, terdapat juga petilasan Wali Songo yang konon dijadikan tempat bermusyawarah para wali dalam mensyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kompleks bagian depan makam Troloyo terdapat juga makam Tumenggung Satim dan makam Tumenggung Patas Angin. Tumenggung Satim Singomoyo dan Tumenggung Patas Angin adalah bangsawan Majapahit yang dimakamkan di kompleks makam Troloyo. Menurut sejarah, Tumenggung Satim Singomoyo turut membantu Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di bumi Majapahit. Syekh Jumadil Kubro dan Tumenggung Satim Singomoyo selalu bermusyawarah untuk melakukan dakwah Islam di daerah Majapahit. Dari kompleks makam Troloyo ini, kita dapat melihat bagaimana kehidupan kerajaan Majapahit yang penuh dengan toleransi dan keanekaragaman. Perbedaan juga bukan menjadi penghalang untuk hidup bersama dan berdampingan. Saya berpesan, saya mengharapkan ya, untuk generasi muda, marilah ya, kita cintai leluhur kita, ya. Kita cintai tokoh pemuka agama dulu ya. Nah, karena dengan beliaunya yang kita dijadikan menjadi sosok generasi yang menuju jalan yang benar.